Selamat datang di program Smart City Kota Madiun tahun 2022. Kota Madiun merupakan salah satu kota di Jawa Timur bagian barat, berdiri di atas wilayah seluas 33,23 km persegi. Kota ini terdiri atas 3 kecamatan serta 27 kelurahan yang dihuni sebanyak 201.452 jiwa dan mengalami pertambahan penduduk sebesar 0,18%. Dengan letak geografisnya yang strategis, Kota Madiun menjadi penghubung daerah di Jawa Timur dengan kota-kota besar lainnya, sekaligus merupakan penyangga 11 kabupaten di sekitarnya dan banyak menjadi tujuan para investor untuk berinvestasi. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, serta kesejahteraan masyarakat di Kota Madiun semakin meningkat. Tak hanya itu, komitmen Kota Madiun sebagai kota cerdas membuat kota ini terus melakukan berbagai peningkatan inovasi pelayanan publik, pembangunan, dan melahirkan pembangunan program Smart City yang melibatkan stakeholder dan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Inilah berbagai program Smart City yang telah dikemas dalam 6 dimensi. Mulai dari Smart Governance, aplikasi Manekin, Manajemen Kinerja, merupakan aplikasi untuk menganalisis penilaian kinerja pegawai di lingkungan pemerintah Kota Madiun secara terintegrasi antara aplikasi KAK, SKP, dan e-Sakip yang memberikan informasi dan laporan capaian kinerja baik dari semua pegawai maupun perangkat daerah secara real time. Melalui aplikasi ini dapat diketahui jumlah kehadiran semua pegawai, capaian kinerja perangkat daerah, mulai dari perencanaan sampai pelaporan hasil pelaksanaan dan realisasi semua indikator sasarannya. Program Awak Sigap, Anda WA, kami siap segera tanggap. Merupakan layanan melalui WA untuk pelayanan, keluhan, dan pengaduan, baik dari internal Pemkot Madiun maupun masyarakat umum yang dapat diakses melalui nomor layanan WhatsApp 0811 3577 800. Layanan ini secara langsung terintegrasi dengan layanan call center 112, administrasi kependudukan atau Dukcapil, perangkat daerah terkait layanan fasilitas umum, pengaduan pejabat pengelola informasi daerah atau PPID di tingkat pemerintahan Kota Madiun, dan terhubung dengan span lapor yang dikembangkan oleh pemerintah pusat. Dalam memulihkan ekonomi akibat pandemi COVID-19, hadirnya program EUMKM sebagai marketplace galeri produk UMKM unggulan dapat membantu para pelaku usaha di Kota Madiun dalam memasarkan produk-produk lokal yang turut didukung dengan pemanfaatan aplikasi Pro UMKM yang telah memiliki sertifikat haki dari Kemenkumham Republik Indonesia. Aplikasi ini digunakan oleh aparatur sipil negara atau ASN Kota Madiun dengan membeli produk lokal yang berasal dari masyarakat Kota Madiun, sehingga semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Inovasi program MAS, Madiun Kota Single Submission, yang sudah terintegrasi dengan OSS RBS secara nasional. Sistem ini dirancang untuk mempermudah dalam proses layanan perizinan usaha secara online, sehingga para pemilik usaha dapat mendaftarkan usahanya secara mandiri, dimanapun dan kapanpun dengan proses yang lebih cepat. Kemudahan layanan dalam mengurus dokumen kependudukan turut diluncurkan melalui inovasi anjungan Dukcapil Mandiri yang terintegrasi dengan layanan Awak Sigap
Cukup dengan sekali klik konfirmasi di chatting WhatsApp Awak Sigap, masyarakat langsung bisa mencetak dokumen kependudukan secara mandiri melalui mesin ADM yang berada di pusat keramaian Kota Madiun. Sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan berbasis digital di berbagai fasilitas kesehatan milik pemerintah Kota Madiun, aplikasi Sisbro, Sistem Informasi Kesehatan Terpadu Berbasis Online, hadir dengan kemudahannya yang dapat digunakan untuk pendaftaran pasien secara online sehingga pasien tidak perlu lagi mengantri atau langsung dapat mengetahui jadwal serta jam pemeriksaan. Tak hanya itu, layanan kesehatan untuk mendeteksi ibu hamil dengan resiko tinggi di wilayah Kota Madiun juga turut dihadirkan melalui inovasi pendekar hati, serta kemudahan pelayanan dalam pengantaran obat pada pasien juga disajikan melalui inovasi pendekar obat. Smart Living. Profit MTech merupakan program internet gratis berupa pemasangan WiFi yang disediakan oleh Pemkot Madiun. Sampai saat ini sudah ada 1.937 titik WiFi yang tersebar sampai ke tingkat RT. WiFi tersebut dipasang di fasilitas umum seperti kantor kelurahan, pasar, pos kampling, puskesmas, RTH, dan tempat umum lainnya. Keberadaan layanan internet di masyarakat dapat dimanfaatkan untuk penerapan IoT, Internet of Things. Salah satunya dengan layanan penjemputan bus sekolah yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Madiun. Masyarakat dapat mengakses dengan mudah lokasi penjemputan bus sekolah, tracking lokasi bus, hingga siapa supir yang mengemudikan bus tersebut. Layanan ini juga terintegrasi dengan angkutan umum kota sebagai salah satu upaya menghidupkan kembali angkutan umum di Kota Madiun, sehingga dapat mengantar jemput siswa dari rumah menuju sekolah atau sebaliknya. Smart Society. Inovasi layanan untuk meningkatkan semangat para pelajar dalam melanjutkan pendidikan hadir dalam program Be Smart yang merupakan program bantuan pendidikan atau beasiswa khusus bagi para lulusan baru di kalangan pelajar SMA, SMK, atau MAN yang ingin melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi negeri baik di dalam maupun di luar Kota Madiun. Program beasiswa ini juga diperuntukkan bagi pelajar dan mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Selain itu, perhatian pemerintah Kota Madiun kepada pekerja sektor informal juga turut dilakukan. Dengan adanya program asuransi bagi tenaga kerja sektor informal kota atau Siaga Kita, merupakan program bantuan jaminan sosial ketenagakerjaan, baik jaminan kecelakaan kerja maupun jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah di Kota Madiun. Santunan kematian juga turut diberikan bagi warga masyarakat Kota Madiun yang meninggal dunia. Santunan tersebut diserahkan secara non-tunai kepada ahli waris. Inovasi layanan lainnya yang diberikan pemerintah Kota Madiun dalam mengurus akta kematian saat ini semakin mudah, yakni melalui layanan takziah atau antar akta kematian seraya memuliakan jenazah. Para ahli waris hanya perlu melaporkan dan mengirimkan foto KK atau KTP warga yang meninggal, tanggal meninggal, dan alamat rumah duka melalui sosial media WhatsApp, dan akta kematian akan langsung diantar oleh petugas ke rumah duka. Selanjutnya, dalam meningkatkan budaya literasi di Kota Madiun, pemerintah Kota Madiun juga meluncurkan aplikasi iMadiun yang merupakan aplikasi online yang dilengkapi berbagai fitur menarik di mana berisi ribuan e-book yang mudah diakses dan sangat praktis digunakan bagi para pemustaka serta masyarakat yang memiliki hobi baca. Dalam pemakaiannya, iMadiun bisa digunakan dimanapun, kapanpun, baik melalui akses internet maupun komputer. Aplikasi iMadiun juga sudah tersedia di Google Play Store yang bisa diunduh seluruh lapisan masyarakat. Smart Economy. Berbagai upaya juga dilakukan pemerintah Kota Madiun untuk menjaga stabilitas perekonomian demi kesejahteraan warganya. Adanya pembangunan lapak UMKM di 27 kelurahan di Kota Madiun dapat memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun, serta menjadi destinasi wisata kuliner andalan keluarga yang dapat menarik pengunjung dari dalam dan luar Kota Madiun. Smart Environment. Sebagai upaya untuk menangani sampah yang menjadi permasalahan klasik tiap daerah, pemerintah Kota Madiun memiliki inovasi olah sampah jadi berkah yang mampu mengubah sampah menjadi barang yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.
Salah satunya dengan pemanfaatan pengolahan sampah menjadi gas metan. Tak hanya itu, kepedulian Kota Madiun dengan kelestarian lingkungan juga diwujudkan dengan hadirnya berbagai pepohonan besar, tabebuya, dan bunga-bunga lainnya yang bermekaran di seluruh kawasan jalan di Kota Madiun. Serta adanya taman hutan kota semakin menambah nilai estetika dan mendukung fungsi keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota, serta mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Smart Branding. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC dan Pahlawan Religi Center atau PRC Kota Madiun. Sebelum adanya pembangunan PSC atau Pahlawan Street Center dan PRC Pahlawan Religi Center, penataan di kawasan tersebut kurang rapi. Sungai tidak memiliki fungsi lain selain hanya sebagai keluar masuknya aliran air. Dan ketika musim hujan tiba, biasa terjadi banjir yang dampaknya sangat merugikan warga di sekitar kawasan tersebut. Saat ini pembangunan kawasan tersebut menjadi sangat indah. Di kawasan itu pula terdapat trotoar lebar yang cantik dan dapat digunakan semua pejalan kaki dan ramah disabilitas. Selain itu, berdiri megah patung Merlian, Galeri 6 Negara, lapak Dekranasda, miniatur Ka'bah, Kampung Eropa, Menara Eiffel, hingga hadirnya hiburan marching band dan kreasi baris berbaris dari pelajar Kota Madiun yang tersaji dalam acara Parade Senja, sehingga dapat menjadi magnet penggerak perekonomian di Kota Madiun, yang dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi Kota Madiun sebesar 4,73% di atas rata-rata provinsi 3,57% dan nasional 3,69%. Selain itu, meski pandemi, pendapatan asli daerah atau PAD Kota Madiun meningkat di tahun 2021, yakni mencapai 109,27%. Kota Madiun juga merupakan 10 daerah dengan persentase realisasi pendapatan APBD terbesar pada tahun 2021. Peningkatan indeks pembangunan manusia pada tahun 2021 sebesar 0,42%. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang hanya 0,04%. Tingkat kemiskinan menduduki posisi ketiga terendah se-Jawa Timur dan tingkat pengangguran terbuka Kota Madiun mengalami penurunan 0,17 poin pada tahun 2021, serta tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat menjadi 66,87% pada tahun 2021. Tak hanya itu, didukung pula dengan adanya bis wisata Mabur yang dapat ditumpangi secara gratis oleh semua warga, dapat menjadi daya tarik wisatawan, serta turut melengkapi kenyamanan pengunjung untuk menjelajah Kota Madiun.